Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 87 dari Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat rangkaian gerbang logika. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu bentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 atau 1, dan menggunakan teori aljabar boolean. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional untuk membuat rangkaian gerbang logika. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Proteus 8 Profesional. Tinggal klik kanan lalu Run as Administrator. Baik, begini adalah tampilan awal dari aplikasi Proteus 8 Profesional. Di sini kita tinggal pilih New Project untuk membuat halaman baru untuk merangkai sebuah rangkaian. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini seperti penamaan file ya. Jadi kita bisa ganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menggunakan nama ACC. Lalu tinggal klik saja next. Maaf karena filenya sudah ada. Ini ACC mode 4 ya. Next lagi. Next. Lalu sampai finish. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini adalah tempat kita nanti akan membuat sebuah rangkaian. Di sini saya akan membuat rangkaian gerbang logika XOR dan XNOR. Saya akan menjelaskan secara singkat. Gerbang logika XOR yaitu gerbang yang apabila input A dan B dalam keadaan logika yang sama, maka akan menghasilkan output atau Y bernilai 0. Sedangkan jika input A dan B dalam keadaan logika yang berbeda, maka akan menghasilkan output atau Y berupa nilai biner 1. Sedangkan gerbang logika XNOR yaitu apabila input A dan B dalam keadaan logika yang sama, maka akan menghasilkan output atau Y bernilai logika 1. Sedangkan jika input dalam keadaan yang berbeda, maka akan menghasilkan output bernilai 0. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita cari dulu gerbang logikanya dengan klik tombol P ya di sini. Lalu pertama kita cari logic state. Ketikkan saja logic state lalu muncul seperti ini. Tinggal klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi sama seperti sebelumnya, klik icon P. Lalu kita cari. Sekarang saya akan mencari gerbang XOR. Untuk mencari gerbang XOR cukup dengan ketikan kata huruf XOR. Jadi nanti akan muncul gerbang seperti ini. Ini adalah tampilannya gerbang XOR. Lalu kita tinggal klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi, kita cari gerbang XNOR. Nah, di sini gerbang XNOR kan belum muncul, kita tinggal pilih nomor 4077 ini. Ini sebagai simbol gerbang XNOR. Lalu klik OK, kita tambahkan lagi logic probe. Logic probe pilih yang big ini. Ini gambarnya seperti ini, ikonnya. Lalu klik OK. Logic probe ini berfungsi sebagai output. Jadi nanti rangkaian jika sudah di-run, maka output akan tampil melalui logic probe. Nah, sekarang kita mulai merangkainya.
Di sini saya akan merangkai menggunakan dua gerbang logika, yaitu XOR dan XNOR. Ini saya akan membuat rangkaian yang pertama. Pilih XNOR ya, XNOR ini sebenarnya 4077. Lalu gerbang kedua XOR saya taruh sini. Untuk yang ketiga XOR lagi saya taruh sini ya. Lalu gerbang XNOR saya taruh sini. Jadi ini saya mau buat tampilan rangkaian gerbang yang seperti ini. Tambahkan lagi XNOR di sini. Lalu gerbang XOR di sini. Jadi saya ingin menempatkan gerbang logika seperti susunan seperti ini. Lalu kita tambahkan logic state sebagai tempat pemasukan input. Kalian bisa taruh di mana saja. Nah, di sini saya setiap gerbang logika itu minimal memiliki 2 buah inputan. Seperti ini. Minimal 2 buah inputan atau lebih ya. Nah, di sini setiap gerbang logika mempunyai 2 kaki yang mana nanti akan diisi oleh 2 inputan. Ini adalah kakinya. 1 dan 2 ini adalah inputannya. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 inputan, di mana gerbang XOR hanya memiliki 1 inputan yang nanti bisa kita operasikan. Satunya nanti akan mengambil dari inputan gerbang XNOR. Nah, ini sudah saya taruh logic probe. Di sini dalam rangkaian ini harus ada 4 logic probe, jadi saya taruh di depan gerbang XNOR 1, di depan gerbang XOR 1, lalu di sini juga gerbang XNOR yang ketiga ada 1, gerbang XOR yang ketiga juga ada 1. Jadi ini ada 4 logic probe dalam posisi seperti ini. Nah, di sini tinggal kita rangkai saja ya, kita sambung-sambungkan antara gerbang logika yang satu dengan yang lainnya maupun dengan logic state dan logic probe. Kita tinggal sambungkan seperti ini. Jika tandanya sudah hijau berarti sudah tersambung ya. Misal seperti ini. Nah, ini merah berarti belum tepat atau tidak tepat, jadi pastikan sudah tersambung dan sudah hijau warnanya. Nah, di sini ini hanya ada gerbang XOR, ini hanya ada 1 inputan yang nanti bisa dioperasikan diganti 0 ataupun logika 0 dan 1 lah. Satunya ini saya inputan dari XOR ini saya sambung ke inputan dari XNOR. Jadi seperti ini, saya sambung seperti ini. Lalu sambungkan saja gerbang logika dengan logic probe-nya. Pastikan sudah tersambung dan berwarna hijau ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ini gerbang logika XOR yang kedua itu saya mau kasih inputan dari sini. Jadi inputannya dari output gerbang XNOR yang satunya kaki yang kedua, inputannya itu dari hasil output gerbang XOR 1. Jadi seperti ini. Jadi nanti di mana gerbang XOR 2 ini itu memiliki 2 inputan. Satu inputan yang pertama itu adalah output dari gerbang logika XNOR, sedangkan inputan yang kedua adalah output dari gerbang logika XOR 1. Selain itu ini ada gerbang logika XNOR yang kedua, itu saya mau kasih input. Untuk input yang pertama, kaki yang pertama itu sama ya, seperti ini. Jadi inputan kaki yang pertama itu output dari gerbang logika XOR. Lah yang kedua inputan dari gerbang logika XNOR kedua ini adalah saya kombinasikan dengan yang kaki pertama itu
menyambung kepada output dari gerbang logika XOR 1. Untuk yang inputan yang kedua atau kaki kedua itu menyambung kepada input awal gerbang logika XOR. Inilah untuk selanjutnya, ini untuk sambungan gerbang logika XNOR yang ketiga ini ya, itu saya kombinasikan inputannya melalui gerbang output dari gerbang logika XOR yang kedua. Kemudian untuk kaki yang pertama ini itu dari output gerbang logika XNOR yang pertama. Untuk gerbang logika XOR yang kedua ini saya kombinasikan inputnya melalui output gerbang XOR yang kedua ini. Lalu untuk yang satunya, nah untuk output gerbang XNOR ini saya sambungkan ke kaki gerbang XOR. Lalu tinggal sambung saja seperti ini. Nah, rangkaian yang saya sudah buat seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini kira-kira. Jadi nanti akan ada 3 buah inputan A, B, dan D. Ini C-nya ini sama dengan B ya. Jadi inputan C sama dengan B. Nah, untuk output dari gerbang logika XNOR yang satu ini akan menjadi input untuk gerbang logika XOR sekaligus gerbang logika XNOR 3. Nah, untuk output dari gerbang logika XOR 1 ini akan menjadi input untuk gerbang logika XNOR, lalu gerbang logika XOR, dan juga akan hasil logic probe ya. Jadi nanti output dari gerbang ini akan tampil dalam logic probe ini. Nah, untuk gerbang logika XNOR yang kedua ini memiliki 2 inputan, yaitu satu adalah output dari gerbang XOR, kaki yang satunya itu input D dari gerbang XOR. Untuk gerbang XOR yang ketiga ini memiliki 2 buah inputan. Yang pertama yaitu output dari gerbang XOR yang kedua, yang kaki satunya merupakan output dari gerbang XNOR. Nah, untuk gerbang XNOR yang ketiga ini memiliki 2 buah inputan. Yang input pertama itu saya kombinasi melalui output gerbang XNOR 1. Untuk yang inputan kedua itu melalui output gerbang XOR 2. Nah, untuk output dari gerbang XNOR dan gerbang XOR 3 ini nanti akan tampil dalam logic probe di sini. Untuk logic probe ini saya ibaratkan dengan Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, karena sudah, kita coba untuk merun rangkaian ini dan nanti akan muncul hasil dari rangkaian ini. Nah, untuk merun tinggal klik tanda segitiga pojok ini untuk mengeplay atau mengerun rangkaiannya, dan untuk mengetahui hasilnya kita coba saja. Setelah klik maka nanti akan muncul. Kalian bisa pause ini, tombol pause. Nah, ini adalah hasil dari rangkaian kombinasi dari gerbang logika kombinasi XNOR dan XOR yang sudah saya rangkai. Jadi di sini adalah hasilnya. Di sini ada 4 buah output, yaitu 4 buah logic probe atau output ya. Di sini ada output Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, dalam rangkaian yang saya susun ini memiliki 4 output, di mana 2 output dalam keadaan logika biner, nilai logika binernya berlogika 1, sedangkan 2 lainnya itu bernilai logika 0. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk mengganti inputannya dengan bilangan biner 0 atau 1, karena dalam gerbang logika ini menggunakan 2 buah input dalam 2 keadaan, yang hanya ada dalam 2 keadaan, yaitu bernilai 0 atau bernilai 1. Jadi kita bisa ganti dengan langsung mengklik ini, maka nanti akan terganti 0 atau
mengganti 0 dan 1 seperti ini. Mungkin kita coba ya, yang pertama kita ganti inputan gerbang XOR, ini inputan D. Jadi saya ibaratkan ini adalah inputan A, inputan B, dan inputan D. Di sini inputan C untuk kaki XOR itu sama dengan inputan B karena menyambung sesuai dengan inputan B. Jadi nanti nilai dari inputan C akan selalu sama dengan nilai dari inputan B, karena jika inputan B diganti 0 maka nilai inputan C akan sama bernilai 0. Jika inputan B diganti 1 maka inputan C akan sama bernilai 1 juga. Kita coba ya. Jadi di sini saya memasukkan inputan untuk A bernilai 0, B bernilai 0, dan yang D ini bernilai 1. Jadi 1 ini inputan untuk gerbang logika XOR yang pertama ini ya. Setelah itu kita coba run lagi. Klik tombol ini. Nah, ini sudah muncul hasil dari rangkaian gerbang logika. Bila inputan ini diganti 1, maka nanti hasil dari logic probe akan berubah. Dimana tadi logic probe memiliki 4 output, dimana 2 outputnya bernilai logika 1 dan 2 lainnya bernilai logika 0. Sedangkan saat diganti menjadi inputan menjadi 1, itu hasil berubah 3 output bernilai logika 1, yaitu Z1, Z2, dan Z4, sedangkan Z3 satu output bernilai logika 0. Mungkin kita bisa coba lagi ini untuk menghapus hasil dari rangkaian yang tadi kita coba. Klik tombol kotak ini, kan nanti logic probe akan belum muncul hasilnya. Terus kita coba ini, kita coba semua inputan kita ganti menjadi logika 1. Lalu kita run lagi. Nah, di sini hasil akan berubah lagi karena rangkaian juga akan menyesuaikan dengan inputannya. Sama seperti sebelumnya, di sini juga menghasilkan 4 output, di mana 3 output bernilai logika 1 dan 1 output bernilai logika 0, tetapi dalam tempat atau dalam logic probe yang berbeda. Nah, jika ketiga inputan bernilai 1, sama-sama bernilai 1, maka Z1, Z3, dan Z4 ini logic probe ini menghasilkan bernilai logika 1, sedangkan output dari rangkaian XOR ini atau Z2 ini hanya Z2 yang bernilai logika 0. Jadi untuk sebuah rangkaian gerbang logika, kita bisa mengkombinasi sebuah inputannya sesuai dengan kemauan kita rubah menjadi 1 atau kita rubah menjadi 0, semua inputan 0. Nah, nanti akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Jadi setiap inputan akan menunjukkan sebuah hasil yang berbeda. Nah, di sini ada tiga inputan dengan 2 rangkaian awal, yaitu rangkaian atas ini XNOR 1 dan XOR 2. Maka nanti untuk tabel kebenarannya akan ada 8 buah kondisi inputan ya, karena inputan ini akan kondisinya kita rubah-rubah. Jadi nanti akan ada 8 buah kondisi inputan, dimana angka 8 ini didapat dari 2 gerbang logika ini dipangkatkan 3 ini sebagai input. Karena inputnya ada 3, maka pangkatnya nanti juga 3. Sedangkan 2 ini karena ada 2 buah gerbang logika yang menerima inputan ya. Jadi 3 inputan ini diterima hanya 2 gerbang logika ini. Jadi nanti 2 gerbang logika ini, 2 baris atas dan bawah, dipangkatkan 3, jadi hasilnya 8. Jadi nanti akan ada 8 kondisi inputan yang bisa kita lihat melalui tabel kebenaran. Langsung saja kita buat tabel kebenarannya. Kita bisa minimize dulu, kita perkecil ya, tapi usahakan tetap terlihat rangkaiannya.
Nah, di sini sudah ada tabel kebenaran yang tadi sudah saya buat. Ini tabel kebenaran. Jadi untuk membuat tabel kebenaran itu harus sesuai setiap gerbang logika, harus ada input dan outputnya. Jadi ini untuk gerbang logika yang pertama ini XNOR, ada, kita misalkan saja dengan XNOR 1 ya, karena gerbang logika XNOR dalam rangka ini ada 3 buah, jadi kita namai dengan XNOR 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama ini adalah XNOR 1. Jadi ini ada tabel input XNOR 1 dengan inputannya saya misalkan A dan B. Jadi ini adalah A yang atas, A, ini A, dan ini yang B. Gitu ya. Selanjutnya setelah ada input maka ada output. Outputnya ini output XNOR 1 yang saya misalkan sebagai Z1 karena dalam gerbang XNOR 1 ini outputnya diperlihatkan melalui logic probe, dimana logic probe saya misalkan sebagai Z. Nah, karena gerbang logika XNOR ini sebagai yang pertama, maka saya namai dengan lewat logic probe ini saya namai dengan Z1. Jadi nanti Z1 adalah nilai yang muncul pada logic probe ini. Untuk yang baris kedua ini ada rangkaian gerbang logika XOR 1. Jadi di sini saya lagi-lagi saya namai dengan XOR 1, 2, dan 3 karena gerbang logika XOR pada rangkaian ini ada 3 buah. Jadi XOR 1, XOR 2, dan XOR 3. Di sini XOR 1 memiliki 2 kaki, yaitu kaki yang pertama karena sudah A dan B dipakai sebagai input untuk gerbang logika XNOR. Lalu kita lanjutkan ke C dan D. Lah, ini adalah input yang saya misalkan sebagai D, sedangkan C itu sama dengan B karena di sini C atau gerbang kaki yang pertama ini menyambung ke kaki gerbang logika XNOR ke 1 atau B ya. Ini B, A, B, ini C dan D. Jadi C ini sama dengan B. Di sini kita tulis saja C sama dengan B, lalu ada D. Setelah input maka ada output. Di sini ada output dari gerbang logika XOR 1 sama dengan XNOR saya misalkan sebagai Z2 karena nanti output akan ditampilkan melalui logic probe. Jadi logic probe saya misalkan sebagai Z, di sini adalah Z yang kedua. Ini Z yang pertama dan yang kedua. Sudah, selanjutnya ada gerbang logika XOR 2. Ini saya misalkan sebagai XOR 2. XOR 2 ini ada input. XOR 2 ini inputannya itu dari output gerbang logika XNOR 1 dan output dari gerbang logika XOR 1. Di sini ada ya, ini titiknya dari kaki XOR 2 ini menyambung kepada output XNOR 1 dan output XOR 1. Di sini sudah ada kaki menyambung ke garis-garis ini ya. Ini ada di titik-titik ini. Nah, jadi nanti input dalam gerbang logika saya tulis saja inputannya Z1 dan Z2. Karena apa? Ini output dari XNOR itu adalah Z1, saya misalkan sebagai Z1, sedangkan output dari XOR 1 ini saya misalkan sebagai Z2. Jadi ini input untuk gerbang logika XOR yang 2 ini adalah output dari gerbang logika XNOR 1 dan XOR 1, dimana Z1 saya lambangkan sebagai Z1 dan Z2. Ini ya, Z1 dan Z2. Jadi output dari gerbang logika XNOR dan XOR ini menjadi inputan bagi gerbang logika XOR 2. Selanjutnya setelah input maka ada output XOR 2. Di sini output XOR 2 karena tidak ada logic probe-nya saya misalkan sebagai E. Karena tadi A, B, C, D sudah dibuat ya. Selanjutnya setelah D saya misalkan E ini sebagai output gerbang logika XOR 2. Nah, ini.
Nah, saya lupa menjelaskan ini, untuk pembeda gerbang logika XNOR dan gerbang logika XOR ini ya, dalam bentuknya itu gerbang logika XNOR itu berbentuk seperti hampir seperti roket dengan ada tonjolan di depannya. Ini untuk XNOR. Sedangkan XOR itu gerbang sama bentuknya tetapi tidak memiliki tonjolan. Lingkaran kecil atau tonjolan ini tuh adalah lambang dari gerbang logika NOT, di mana gerbang logika kombinasional XOR dan XNOR ini adalah kombinasi dari gerbang logika dasar. Nah, untuk XNOR ini dilambangkan seperti ini, berbentuk segitiga seperti roket ini ya, dengan ada lingkaran kecil tonjolan di depan bagian bidang ini. Nah, untuk XOR sama tetapi tidak memiliki tonjolan, tidak memiliki lingkaran di depan ya. Nah, selanjutnya untuk gerbang logika XNOR yang kedua. Gerbang logika XNOR yang kedua ini inputannya saya kombinasi dengan output dari XOR 1 atau ini Z2 dan input dari XOR 1 atau D, saya lambangkan dengan D. Jadi D dan Z2 sebagai inputan untuk gerbang logika XNOR 2. Di sini ya, inputannya itu, untuk kalian bisa lihat inputannya di mana. Itu sesuai garis merah ini, klik aja garis merahnya ini menuju output dari gerbang logika ini ya, garis merah ini sebagai output gerbang logika XOR 1 ini sebagai inputan untuk gerbang logika XNOR 2, dan juga ini garis merahnya menuju input D sebagai input gerbang logika XNOR 2. Setelah itu akan menghasilkan output. Di sini saya lambangkan outputnya sebagai F. Ini ya outputnya, itu garis merah setelah lingkaran kecil ini sebagai output. Selanjutnya nih, untuk output dari gerbang logika ini menuju mana? Menuju ke kaki gerbang logika XOR 3. Maka di sini dapat diketahui bahwa output dari gerbang logika XNOR 2 ini akan menjadi input untuk gerbang logika XOR 3. Di sini gerbang logika XOR 3 ya, memiliki dua kaki. Kaki yang pertama itu output dari ini gerbang logika XNOR 2. Nah, untuk kaki yang kedua ini adalah output dari nyambung ke output dari gerbang logika XOR 2, di mana tadi kita misalkan dengan huruf E. Jadi untuk inputan dari gerbang logika XOR 3 ini ya, itu dari output gerbang logika XNOR 2 dan dari output gerbang logika XOR 2. Ini ya, menyambung ke output. Jadi ini menyambung ke garis merah output milik XOR 2. Nah, untuk gerbang logika yang terakhir yaitu gerbang logika XNOR 3, ini inputnya, kedua inputnya ini yang satu berasal dari output gerbang logika XNOR 1, yaitu ini ya, yang tadi kita misalkan sebagai Z1. Nah, untuk input yang kedua itu berasal dari output gerbang logika XOR 2 yang tadi kita misalkan sebagai E. Nah, untuk gerbang logika XNOR ini akan menghasilkan output yang nanti bisa dilihat outputnya melalui logic probe. Di sini saya misalkan sebagai Z3. Dan gerbang logika yang XOR 3 ini akan menghasilkan output yang disambungkan dengan logic probe yang kita misalkan sebagai Z4. Nah, jadi di sini jika kita run dengan inputan ini, maka nanti hasil akan muncul seperti ini. Dan di setiap output gerbang logika, setiap sini. Di sini ya, kita ambil contoh gerbang logika yang pertama. Nah, inputan kan bernilai 1. 1 itu dilambangkan dengan warna kotak kecil ini berwarna merah. Sedangkan 0 itu dilambangkan dengan kotak kecil yang berwarna biru sesuai dengan warna dari masing-masing inputan ya. Jadi di sini ada
gerbang logika XOR dengan inputan masing-masing D dan C yang bernilai 1. Bernilai 1, maka inputan nanti akan berwarna kecil merah seperti ini, dan gerbang XOR itu beroperasi dengan cara jika kedua inputan bernilai sama, kan ini inputannya sama-sama bernilai 1, sama-sama bernilai merah, maka akan menghasilkan nilai berlogika 0. Jadi untuk operasi khusus dalam gerbang logika XOR ini, jika kedua inputan C dan D ini punya nilai sama, sama-sama 1 atau sama-sama 0, maka nanti akan hasilnya itu 0. Jika memiliki inputan yang berbeda, seperti ini, yang satu inputannya dari B, yang satu dari D, itu merah dan biru, maka akan menghasilkan output merah atau bernilai 1, karena gerbang logika XOR ini jika nilai inputannya berbeda maka akan menghasilkan logika 1. Sedangkan pada gerbang logika XNOR ini, jika nilai inputannya sama, kedua inputannya sama, A dan B bernilai sama, maka akan menghasilkan output bernilai 1. Jadi jika inputan dari gerbang logika XNOR ini bernilai sama, ya, misal A dan B sama-sama 1 atau A dan B sama-sama 0, maka akan menghasilkan output berlogika 1. Sedangkan jika input berbeda nih, input yang pertama bernilai 1, input yang kedua bernilai 0, tidak sama, maka akan menghasilkan output berwarna biru, ya, atau bernilai 0. Jadi gerbang logika XNOR dan XOR ini saling berkebalikan. Kembali lagi ke tabel kebenaran. Jadi seperti ini tabel kebenaran yang sudah kita buat. Kita langsung coba saja ya semuanya. Yang pertama kita masukkan inputan sama-sama 0. Jadi kita isi dulu ini A dan B sama-sama bernilai 0. Lalu di sini C sama dengan B, maka C juga bernilai 0 dan D juga bernilai 0. Di sini ya, sama-sama bernilai 0 semua. Coba kita run. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Nah, langsung saja bisa kita isi output. Kita isikan dulu ya inputannya. Untuk inputan A, B, dan C, D sama-sama bernilai 0. Nah, untuk output yang pertama, gerbang logika XNOR 1, ini akan output bernilai berapa? Akan bernilai 1, karena kedua inputannya ini, inputan A dan B sama-sama bernilai 0, dimana prinsip dari gerbang logika XNOR ini, jika kedua inputan bernilai sama, maka akan menghasilkan output 1. Jika kedua inputan bernilai berbeda, maka akan menghasilkan output 0. Di sini untuk gerbang XOR, XOR ini kebalikan dari XNOR. Karena inputan sama-sama bernilai 0, maka output akan bernilai 0 juga. Karena pada operasi gerbang logika XOR itu, jika kedua inputan memiliki nilai yang sama, maka akan menghasilkan output 0. Di sini inputannya sama-sama 0, maka akan menghasilkan output 0. Nah, untuk selanjutnya ini kita lanjutkan ya, kita selesaikan satu kondisi inputan dulu. Nah, input XOR ini adalah Z1. Z1 ini tadi berapa hasilnya? 1, langsung kita tulis saja. Nah, untuk Z2 ini tadi berapa hasilnya? 0. Nah, untuk gerbang XOR ya, yang sama seperti saya jelaskan tadi, karena ini inputannya bernilai berbeda, maka akan menghasilkan output 1. Nah, di sini sudah ada tabel untuk masing-masing input dan output, dan ada lambang dari sesuai inputan maupun outputan. Di sini output dari XOR 2 saya lambangkan sebagai E. Lanjut ke selanjutnya, gerbang logika XNOR 2. XNOR 2 ini memiliki inputan dari Z2 dan D, di mana Z2 ini bernilai 0. Langsung kita masukkan saja 0. Lalu D juga sama bernilai 0. Kita masukkan langsung 0. Nah, gerbang XNOR ini tadi apa?
Jika inputannya bernilai sama, maka akan menghasilkan output 1. Ya, jadi output dari gerbang XNOR ini kita lambangkan dengan huruf F ini bernilai logika 1 karena inputannya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya gerbang logika XNOR 3. XNOR 3 ini memiliki inputan dari dua kaki. Yang kaki pertama itu Z1. Yang kaki kedua itu E. Z1 di sini bernilai 1 dan E bernilai 1. Nah, karena inputannya sama, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya 1. Karena inputan bernilai sama. Selanjutnya, untuk gerbang XOR 3 ini memiliki dua inputan. Yang pertama itu E dan F. Inputannya dari output E dan output F. Output E di sini bernilai 1. Output F bernilai 1. Nah, kita tinggal output gerbang logika XOR ini kita lambangkan dengan Z4. Nah, untuk gerbang logika XOR jika bernilai sama tadi maka akan menghasilkan output 0 karena inputan sama-sama bernilai 1, maka akan menghasilkan output 0. Selanjutnya nih, kita isi dengan kita misalkan lagi 001. Kita coba ya. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Dan kita masukkan saja gerbang logika. Ini kita masukkan dulu inputan. Inputan A sama dengan 0, B sama dengan 0, lalu D sama dengan 1. Nah, karena C ini sama dengan B, maka C juga bernilai 0. Karena B bernilai 0, C juga bernilai 0. Tinggal kita isi inputnya. XNOR kuncinya kalau sama bernilai 1. Nah, kalau output XOR kuncinya kalau sama, kalau berbeda, kalau inputannya berbeda, di sini inputannya ada logika 0 dan logika 1, maka akan menghasilkan output 1. Selanjutnya di sini input untuk XOR 2 ya. Z1 ini 1, Z2 ini 1, sama-sama 1. XOR kalau sama, inputannya hasilnya apa? 0. Karena ini gerbang XOR ya. Nah, untuk output XOR ini bernilai E, kita lambangkan E bernilai 0. Selanjutnya Z2 tadi bernilai 1. D bernilai 1. XNOR kuncinya kalau sama-sama inputannya bernilai sama, hasilnya pasti 1. Selanjutnya untuk input gerbang XNOR 3 ini didapat dari Z1 dan E. Z1 tadi bernilai 1, E bernilai 0. XNOR kuncinya kalau berbeda itu bernilai berapa? 0. Kalau sama baru bernilai 1. Selanjutnya XOR 2 ini, XOR 3 itu dari E dan F. E bernilai 0, F bernilai 1. Nah, kalau XOR kuncinya apa? Tadi kalau sama bernilai 0, kalau berbeda bernilai 1. Selanjutnya untuk inputan selanjutnya, inputan A 0, B 1, D 0. A, B, D ya inputannya. A, B, D 0, 1, 0. C ini sama seperti B. B bernilai 1, maka C bernilai 1. Lanjut kita isi. XNOR berbeda 0, XOR berbeda 1. Z2 bernilai 1. XOR, nah langsung kita isi saja seperti ini. Kita samakan ya, Z seperti inputannya Z2, D bernilai 0, XNOR 0. XNOR 3 Z1 0, E bernilai 1 0, E bernilai 1, F bernilai 0, maka menghasilkan output 1. Tinggal kita modifikasi aja inputannya, lalu kita operasikan sesuai dengan gerbang logika dan untuk menentukan outputnya.
sama-sama bernilai 1 ya untuk gerbang XNOR. Sekarang saya isi dulu semuanya. Di sini sudah saya buat gerbang logikanya dengan berbagai macam inputan. Jadi di sini input awal ini ada A, B, dan D. A, B, dan D ya. A, B, dan D. Coba kita cek untuk inputan pertama. Semua inputan bernilai 0. Dan saya kasih inputannya. Itu ya. Nah, ini inputannya ini ada A, B, C, dan D. Nah, ini kita tes hasilnya. Nah, ini untuk outputnya, output logic probe-nya saya beri warna dulu ya. Ini output setiap logic probe. Nanti biar mudah untuk mengeceknya. Sudah, coba kita cek. Inputan semuanya bernilai 0. Coba ya kita run. Nah, ini hasilnya. Untuk Z1 bernilai 1. Ini ya untuk yang pertama bernilai 1. Z2 bernilai 0, benar. Z3 bernilai 1, Z4 bernilai 0. Nah, ini untuk inputan 000. Lanjut inputan 0001, jadi D bernilai 1. Nah, ini nih outputnya Z1 yang D ini ya. Yang kedua bernilai 1. Z2 juga bernilai 1, benar. Z3 bernilai 0. Z3 bernilai 0. Z4 bernilai 1. Nih, benar ya. Kita coba inputan selanjutnya 0001 0110. Jadi B bernilai 1, D bernilai 0. Jadi B dan C karena sama-sama bernilai 1 ya. Di sini B dan C sama-sama bernilai 1. Outputnya, output Z1 bernilai 0. Z2 bernilai 1. Z3 bernilai 0. Z4 bernilai 1. Benar ya. Kita coba inputan selanjutnya A. A diganti 1, B 0. Nah, inputannya sudah keluar ini. Z1 0, benar ya. Z2 0, benar. Z3 1, Z4 1. Lanjut. Sekarang A dan B sama-sama diganti 1. D bernilai 0. Inputannya sama, 2 berlogika 1 dan 2 berlogika 0. Z1 1, Z2 1, Z3 0, Z4 0, benar ya. Selanjutnya inputan 1 0 1, jadi B bernilai 0, D bernilai 1. Inputannya sudah keluar ini ada 3 output 0 dan 1 output 1. Z1 bernilai 0, benar. Z2 bernilai 1. Z3 dan Z4 sama-sama bernilai 0. Benar ya. Lanjut inputan selanjutnya 0 1 0. A 0, B 1, C juga 1, D 0 ya. Hasilnya 2 berlogika 0 itu Z1 0. Z2 1, benar ya, ini Z2 1.
Z3 0, Z3 0 dan Z4 1. Benar ya. Lanjut. Untuk inputannya tinggal semuanya berinputan 1 1 1 ya. Outputnya ada Z1 1, Z2 0, Z3 bernilai 1, Z3 maaf, untuk inputan yang kedua, inputan yang ketujuh ini ya, ini itu ada yang salah. Nah, di sini 0 1 0 ini sudah pernah diinputkan ya. Jadi sebenarnya A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 1, D bernilai 1. Jadi inputannya 0 1 1 0 1 1 ya inputannya. Nah, ini kita ganti aja outputnya. Ini sudah benar. Ini tidak salah, jadi 0. Lalu inputannya ini salah ya, kita benerin dulu. 0 0 outputnya 0, Z2 0, D bernilai 1, 0 1 0 benar, Z1 0, E bernilai 0, ini salah ya. 0 0 itu nilai 1, E bernilai 0, F bernilai 0 0 0. Nah, ini sudah benar. Kita cek, sesuaikan rangkaiannya. Ada output 3 0 dan 1 bernilai 1. Sini benar ya. Z1 bernilai 0, Z2 bernilai 0, Z3 bernilai 1 dan Z4 bernilai 0. Lanjut kita ke kondisi yang terakhir, yaitu dengan inputan 1 1 1. Nah, di sini ada yang salah ya dengan hasilnya. Ini Z1 1 benar ya. XOR kalau sama bernilai 1. Input XOR sama-sama 1 bernilai 0. Sini 1 0 XOR bernilai 1. Ini salah ya, kita benerin. Kalau inputan di XOR bernilai beda, itu hasil outputnya akan bernilai 1. Sini juga enggak. Z2 bernilai 0, D bernilai 1, benar ini. 0 1 0, Z1 bernilai 1, E bernilai 1, ini salah tadi. XOR kalau sama hasil 1. E bernilai 1, F bernilai 0. Kalau XOR kalau nilainya beda hasilnya 1. Kita cek ya. Ini rangkaiannya, inputannya sudah dalam kondisi 1 1 1. Untuk Z1 1, Z2 bernilai 0, Z3 bernilai 1 dan Z4 bernilai 1. Nah, ini sudah benar ya. Jadi dalam rangkaian yang saya buat dengan kondisi 3 buah inputan, yaitu A, B, dan D yang dapat dioperasikan, sedangkan C itu sama dengan inputan nilai B. Dari hasilnya ini ada 4 logic probe dan ada output di setiap gerbang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 gerbang logika, maka akan ada 6 output ya, dan 4 diantaranya saya beri logic probe. Nah, di sini dari seluruh hasilnya ini, seluruh kombinasi inputan, ada inputan 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1, dan 1 1 1. Jadi ada 8 buah kombinasi inputan dengan nilai yang berbeda. Di sini ada 4 output ya, Z1, Z2, Z3, dan Z4. Dari
berbagai macam inputan di Z1 itu ada 8 hasil ya. Dalam logic probe yang pertama atau Z1 itu dari berbagai macam 8 inputan itu ada 4 output bernilai 4 kali bernilai 1 dan 4 kali bernilai 0. Karena ada 4 bernilai 1, 4 bernilai 0. Untuk yang Z2 itu itu sama ya, ada 8 hasil karena 8 kondisi. Dari seluruh hasilnya ada sama 4 kali bernilai 0 dan 4 kali bernilai 1. Untuk Z3 ini juga sama, 4 kali bernilai 0 dan 4 kali bernilai 1. Untuk output Z4 ini juga sama, 4 kali bernilai 0 dan 4 kali bernilai 1. Jadi dari hasil seluruh rangkaian dengan berbagai macam inputan, ini adalah tabel yang saya warnai dengan warna pink ini adalah hasil dari setiap logic probe. Jadi Z1 logic probe 1, Z2 yang kedua, Z3 dan Z4. Nah, itu sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan mudah dipahami, dan semoga ini membuahkan hasil yang bagus. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.